Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan saya Imron J. Padang, NIM 61931211010 dari kelas PKUE 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya mengenai perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup sistem kardiovaskular, respirasi, dan metabolisme tubuh. Fisiologi olahraga merupakan cabang ilmu fisiologi yang mempelajari perubahan fisiologis di tubuh pada saat seseorang berolahraga. Dengan mengetahui perubahan yang terjadi di tubuh, seseorang dapat merancang suatu program olahraga untuk mendapatkan perubahan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Kesehatan olahraga pada dasarnya mengkaji hubungan timbal balik antara kesehatan dan olahraga. Sasaran utamanya adalah bagaimana kesehatan mendukung prestasi olahraga dan bagaimana olahraga mendukung derajat kesehatan seseorang. Perubahan tubuh akibat olahraga. Yang pertama yaitu perubahan pada jantung akan bertambah besar dan kuat sehingga daya tampung besar dan denyutan kuat. Yang kedua, perubahan pada pembuluh darah elastisitas. Pembuluh darah akan bertambah karena berkurangnya timbulan lemak dan penambahan kontraksi otot dinding pembuluh darah. Yang ketiga, perubahan pada paru elastisitas paru akan bertambah sehingga kemampuan berkembang kempis juga akan bertambah. Perubahan sistem respirasi. Perubahan kardiorespirasi adalah hasil dari latihan terutama pada fungsi sirkulasi dan perubahan terjadi pada 1. Ventilasi maksimum semenit meningkat setelah latihan. Tidal volume dan frekuensi pernapasan meningkat. 2. Efisiensi ventilasi meningkat. Maka kebutuhan oksigen akan lebih rendah daripada orang yang tidak terlatih. Karena efisiensi ventilasi lebih baik akan menghasilkan sedikit oksigen pada respirasi otot dan kerja otot skelet akan lebih banyak. 3. Dari hasil pengukuran paru pada saat istirahat, kecuali tidal volume, lebih besar pada orang terlatih daripada orang yang tidak terlatih. Pada umumnya, perubahan digambarkan dengan terjadinya perbaikan fungsi dan besarnya volume paru. 4. Pada atlet terlatih cenderung mempunyai kapasitas difusi lebih besar pada waktu istirahat dan selama latihan dari GND dari non-atlet. Dan atlet pada cabang olahraga yang bersifat daya tahan endurance mempunyai volume paru lebih besar dan aliran kapiler alveolar lebih baik. Adaptasi sistem kardiovaskular saat olahraga. Sistem kardiovaskular mempunyai fungsi penting selama olahraga, yang meliputi meningkatkan aliran darah dan jumlah oksigen ke otot skelet yang sedang berkontraksi, menjaga tekanan arteri untuk tetap menjaga aliran darah ke otak tetap optimal, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya hipertermia akibat olahraga dengan mentransportasikan panas ke kulit melalui pembuluh darah, kemudian akan dievaporasikan melalui keringat. Pada saat olahraga maksimal akan terjadi peningkatan cardiac output yang disebabkan terjadinya peningkatan denyut jantung dan stroke volume yang dimediasi oleh aktivitas vagal, sistem saraf simpatis, dan peningkatan adrenalin dalam darah. Respon kardiovaskular ketika olahraga dengan durasi lama dan intensitas berat akan meningkatkan cardiac output pada menit pertama latihan dan kemudian terjadi fase plateau atau menetap pada menit selanjutnya selama latihan. Sedangkan stroke volume akan meningkat pada awal latihan. Kemudian terjadi fase plateau atau menetap dan akhirnya akan menurun pada latihan lebih dari 30 menit. Metabolisme energi saat berolahraga. Pada saat berolahraga, terdapat 3 jalur metabolisme energi yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan ATP, yaitu hidrolisis,
fosfokreatin atau PCR, glikolisis anaerobik glukosa, serta pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Pada kegiatan olahraga dengan aktivitas aerobik yang dominan, metabolisme energi akan berjalan melalui pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil, kurang lebih 5%, dari pemecahan simpanan protein yang terdapat di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP atau adenosine triphosphate. Proses metabolisme ketiga sumber energi ini akan berjalan dengan kehadiran oksigen atau O2 yang dua diperoleh melalui proses pernapasan. Sedangkan pada aktivitas yang bersifat anaerobik, energi yang akan digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan energi secara cepat ini akan diperoleh melalui hidrolisis fosforyl atau PCR, serta melalui glikolisis glukosa secara anaerobik. Proses metabolisme energi secara anaerobik ini dapat berjalan tanpa kehadiran oksigen atau O2. Sekianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.